Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita masih selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang OSIS. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, anak-anak perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Siti Mariam yang nanti akan menyampaikan materi tentang OSIS dalam latihan dasar kepemimpinan siswa kali ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan LDK SMP Negeri 3 Pacitan ini dilakukan setiap tahun setelah dilakukannya pemilihan pengurus OSIS baru. Apakah yang dimaksud dengan OSIS? Apakah kalian sudah paham dengan OSIS? Secara garis besar, OSIS adalah kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Umumnya, organisasi ini berada di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA yang dipilih sendiri oleh semua warga sekolah, terutama siswa, dengan tujuan untuk mencapai raihan atau prestasi dan keterampilan tertentu serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. Logo OSIS. Pengertian dari logo OSIS. Warna kuning sendiri itu diartikan, ini yang sebagai latar belakang, diartikan sebagai warna kehormatan yang agung dan melalui organisasi. OSIS dianggap mampu memberikan sumbangan nyata kepada tanah air melalui pembinaan pada siswa SMP. Sedangkan warna coklat untuk SLTA, di SLTA itu warnanya bukan kuning tapi coklat. Itu dianalogikan sebagai tanah Indonesia yang diartikan sebagai pijakan kepribadian dan budaya nasional bangsa. Kemudian dalam bentuk logo OSIS terdapat diantaranya yang pertama adalah bunga bintang sudut 5 yang ada di tengah yang berwarna putih. Dan daun bunga sebagai simbol dari generasi muda dan kemurnian jiwa yang berintikan Pancasila. Berikutnya adalah lambang buku yang terbuka ini di bawah. Ini identik dengan belajar keras menuntut ilmu sebagai perwujudan pembangunan bangsa. Kemudian di bawahnya bunga ini dengan buku itu dihubungkan oleh kunci pas. Kunci pas yang warnanya hitam di sini itu dilambangkan sebagai kemauan bekerja keras dan rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Kemudian diantaranya adalah lambang tangan terbuka yang menunjukkan kesediaan menolong orang lain. Kemudian biduk ini diartikan sebagai masa depan yang lebih baik, sedang pelangi merah putih di atas yang melingkari bunga. Ini melambangkan tujuan nasional berupa cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. 17 butir padi, 8 lipatan pita, dan 4 buah kapas, serta 5 daun kapas menunjukkan angka keramat Momen Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Sejarah OSIS. Secara garis besar, dalam sejarahnya beberapa sekolah di tingkat SMP dan SMA memiliki organisasi dengan tujuan tertentu, baik yang berada di dalam lingkup maupun di luar sekolah. Karena berpotensi memiliki dua kubu dengan kepentingan yang berbeda, maka pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, timbullah keinginan pemimpin organisasi siswa untuk menghindari perpecahan antar organisasi di dalam dan luar sekolah melalui arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Secara garis besar, pembentukan organisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan orang-orang terpilih di usia belia untuk usaha memperjuangkan bangsa berupa pelatihan kepemimpinan, keterampilan,
daya kreasi, kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Pemerintah dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS dengan 4 jalur pembinaan siswa, yakni organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. OSIS secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam bagian OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS ini memiliki tugas masing-masing, mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Struktur, tugas, dan tanggung jawab organisasi OSIS seperti terpampang dalam diagram berikut ini. Yang pertama, ini kepala sekolah, kemudian berikutnya adalah wakil kepala sekolah. Kalau di SLTA ini langsung wakil kepala sekolah untuk kesiswaan, tapi kalau di SMP ini disebut sebagai urusan kesiswaan, tapi di bawahnya. Kemudian semua guru masuk ke dalam pembina OSIS. Kemudian yang bendahara sekolah masuk di pembina keuangan. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah struktur dari kepengurusan OSIS yang diawali oleh ketua OSIS, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi semua masuk ke dalam struktur organisasi. Berikutnya, tugas kepengurusan OSIS. Yang pertama, ketua. Ketua memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah memimpin organisasi dengan baik. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan menyusun program kerja. Yang ketiga, mengkoordinasi seluruh anggota kepengurusan. Yang keempat, memimpin rapat. Yang kelima, mengevaluasi kinerja seluruh anggota kepengurusan. Sedangkan wakil ketua. Wakil ketua memiliki beberapa tugas, diantaranya bekerja sama dengan ketua dalam setiap kegiatan, ikut menetapkan kebijakan dan melaksanakan program, memberi saran dan nasihat kepada ketua setiap mau mengambil keputusan, menggantikan ketua saat ketua berhalangan, dan bertanggung jawab kepada ketua. Tugas sekretaris. Sekretaris memiliki tugas yang pertama, bertindak sebagai notulen, menyiapkan agenda setiap ada rapat, ini diagendakan. Kemudian evaluasi kegiatan, setelah ada kegiatan ini dievaluasi. Kemudian mengevaluasi hasil rapat atau menotulenkan hasil rapat dan membuat laporan. Tugas kedua adalah wakil sekretaris bertindak untuk membantu sekretaris, menggantikan sekretaris jika berhalangan, dan membantu wakil ketua mengkoordinasikan seksi-seksi bidang OSIS. Berikutnya adalah bendahara. Tugas dari bendahara, yang pertama bertanggung jawab mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua, mengatur inventaris dan perbendaharaan. 3. Membuat kwitansi untuk setiap transaksi. Yang keempat, ini tugas dari wakil bendahara, yaitu mendampingi bendahara, membantu, menggantikan, dan ikut mengawasi keluar masuknya uang selama menjabat. Ketua seksi bidang. Ketua seksi bidang juga mempunyai tugas tersendiri. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan. Ketiga, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang masing-masing. 4. Melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan. 5. Memimpin rapat seksi. 6. Menetapkan kebijakan dalam lingkup seksi. OSIS memiliki beberapa program dalam berbagai bidang dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini dengan tugas mengadakan kajian rutin
tentang keagamaan yang dianutnya di sekolah dan membentuk kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Karena di SMP 3 mayoritas ini pemeluk, maka bidang keagamaan yang dilaksanakan di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan adalah Jumat Berisi. Yang kedua, bidang sosial. Bidang sosial ini memiliki tugas melakukan penggalangan dana, bakti sosial, dan sosialisasi, baik kepada warga di sekolah itu sendiri maupun warga di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga adalah bidang lingkungan, dengan tugasnya melakukan kerja bakti, kemudian workshop atau pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang terakhir adalah bidang olahraga, yaitu dengan tugas melakukan kegiatan olahraga, pertandingan berkala, dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. Baik, sekian anak-anak. Sampai jumpa. Semoga kalian tetap semangat karena kalian adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Salam sehat, patuhi selalu protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.